jumpa lagi dengan saya Yanti Juliana yang menjadi host dalam Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-32. Hari ini di akhir minggu bulan Juni, pertengahan Juni, saya sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bangun Agustinus. Yang dia lebih suka dipanggil Bagus. Ya, karena dia merasa bahwa dia bagus ya. Bagus. Silakan sapa dulu Sobat Interest 007. Halo Sobat Interest, ketemu lagi ya. Udah beberapa minggu yang lalu sempat juga jadi narasumber di edisi ini. Saya Bagus jadi narasumber di episode ke-32. Iya, kan bener lebih suka dipanggil Bagus ya kan. Dia lupa namanya Bangun. Lebih sering dipanggil Bagus. Baik Bagus, khusus hari ini kita mau ngomongin masalah anti korupsi, ya kan? Jadi ini merupakan konten inovasi KPPN Gunung Sitoli juga. Jadi KPPN Gunung Sitoli punya inovasi namanya Ayo Ngopi. Ayo ngobrolin perkara korupsi, ya. Jadi singkatannya Ayo Ngopi. Nah, ini edisi spesial di Weekend Talk Show kita bicara tentang perkara anti korupsi, ya. Bukan ngomongin bagaimana cara-cara korupsi. Ayo ngobrolin perkara korupsi, nanti gimana caranya korupsi, enggak ya. Tapi bagaimana kita bisa menegakkan integritas, memberantas korupsi. Kalau bicara korupsi ini lagi marak-maraknya nih ya, Gus ya, di Indonesia apalagi, ya kan? Sepertinya pemerintah kita sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi ya. Yang baru-baru ini yang paling menggetarkan tuh yang apa ya, perkara pengadaan ya. Pengadaan laptop ya. Pengadaan laptop ya, tapi mudah-mudahan semuanya bisa ditangani dengan baik ya, karena banyak persepsi juga ya waktu kasus ini ya, karena sepertinya semuanya sudah berdasarkan sistem, tapi kita nggak tahu di mana. Kalau ngomongin korupsi ya, Gus ya, korupsi itu kalau pengertian Bagus sendiri itu peristiwa yang bagaimana sih kalau yang disebut korupsi itu? Kalau kita biasanya secara umum ya Bu, korupsi itu kan biasanya kalau kita definisikan pasti menyangkut uang biasanya Bu ya. Tapi kan kita tidak secara sempit mendefinisikan korupsi. Nah, korupsi itu kalau menurut saya Bu, itu segala sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri atau orang lain, tapi yang sengaja kita laksanakan, tapi yang berlawanan dengan sistem yang telah ditetapkan pemerintah Bu. Berarti kuncinya melanggar peraturan, melanggar ketentuan perundangan gitu ya. Tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Tapi menguntungkan diri sendiri atau orang lain Bu. Gitu ya. Jadi ada unsur ingin mencari keuntungan. Iya, betul. Ya. Sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau mencari keuntungan, tapi harus sesuai dengan peraturan ya. Dan tidak boleh mengambil milik orang lain. Iya, gitu ya. Betul. Tadi Bagus bilang tidak hanya terbatas uang. Jadi kira-kira apa lagi nih yang bukan uang yang bisa dibilang korupsi? Contohnya misalnya seperti korupsi waktu yang biasa kita misalnya ketika waktu kerja. Kecil aja ya. Ketika kerja, tapi dia tidak melaksanakan pekerjaannya, tapi bermain game atau tidak di tempat atau pergi keluar padahal di jam kerja. Itu bisa kita anggap korupsi juga. Betul. Karena menguntungkan kita ya. Iya. Tapi merugikan negara juga. Iya, padahal kita sebenarnya sudah digaji ya kan untuk bekerja ya kan, melaksanakan tugas dan fungsi kita. Iya. Tapi kita gunakan mungkin waktu kita untuk kesenangan pribadi. Iya betul. Itu termasuk korupsi juga ya Gus. Apalagi Gus kira-kira Gus? Kalau bukan masalah uang apalagi? Korupsi uang, kalau waktu tadi udah ya Bu. Apalagi ya? Mungkin barang-barang juga kali ya. Memakai barang BUMN yang tidak sesuai barang milik negara ya. Betul Bu. Jadi misalnya apa nih, kendaraan dinas ya, dipakai untuk berlibur. Padahal seharusnya kan untuk hal-hal yang kedinasan dipakainya. Iya, seharusnya kalau kita pun keluar kota memang karena ada penugasan ya, betul, ada surat tugas ya. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi kita mau pelesiran gitu nggak boleh ya. Nggak boleh. Juga mungkin barang-barang yang lain juga bisa ya. Penggunaan barang-barang yang laptop kantor, untuk pribadi. Untuk main game online lagi ya. Iya betul. Gitu. Tapi sekarang kita lagi ngomongin kasus-kasus yang lagi marak ini deh. Menurut Bagus ya, dengan banyaknya kasus-kasus yang diungkapkan perkara korupsi, itu indikasi apa ya? Indikasi bahwa
ternyata di sini masih korupsi banyak banget, atau pemberantasan korupsi justru udah semakin baik? Menurut Bagus yang mana nih? Kalau menurut secara umumnya ya Bu, kalau kita lihat kan jika makin banyak, ada dua sisi sih Bu. Jika dia menangkap lebih banyak pelaku korupsi, itu kan berarti sistem penegakan hukumnya efektif Bu. Berarti kan terus berjalan nih, para penegak hukumnya memang betul-betul melakukan pengawasan. Tapi jika dilakukan terus melakukan penangkapan korupsi, kan bisa jadi bahwa memang bagaimana kerjaan yang aparat sebelum-sebelumnya kok baru sekarang ketahuannya. Dan juga preventifnya mungkin kurang ya? Ya, preventifnya kurang. Jadi kok di periode ini banyak penangkapan. Iya. Jadi kan berarti kan rata-rata kan ada persepsi negatif dari masyarakat bahwa para pejabat itu secara general itu korupsi semua, padahal kan tidak ya Bu. Oh gitu. Jadi sebenarnya dengan banyaknya kasus ini bisa jadi tadi Bagus bilang selama ini mungkin udah ada, cuma mungkin penegak hukumnya yang nggak galak gitu lah istilahnya. Nggak efektif ya, sehingga tidak dilakukan penangkapan gitu ya, atau malah lebih ke belakang lagi pengendalian internalnya ternyata masih lemah ya, sehingga orang masih bisa aja korup gitu kan. Seharusnya kalau pengendalian internal kita udah itu nggak akan mungkin orang bisa ya langsung ketangkep mungkin by sistem dari lini paling kecilnya. Itu sebenarnya mungkin karena ini nggak sih karena semua orang ternyata berpikiran yang sama gitu, jadi kayak kroni mungkin ya. Iya, gerombolan gitu ya. Iya, jadi dalam unit itu kalau pengendalian internal kan istilahnya gini, kalau kayak di kita ada 3 line defense ya. Iya, betul. Ada 3 lini pengendalian ya. Iya, betul. Jadi atasan langsungnya, kemudian unit kepatuhan internalnya, baru yang di atasnya lagi ya, eksternal ya. Nah berarti yang 3 ini semuanya tidak jalan kan? Tidak jalan, ya maksudnya berpikiran yang sama atau mungkin saling melindungi begitu ya Gus ya? Betul. Itu gimana kira-kira menurut Bagus ya cara untuk mencegah kayak gitu ya? Sebenarnya kan kalau kita lihat juga ya terkait pengendalian internal ini ya. Kadang kan itu ada dilematis juga ya terhadap pelaku pengendalian internalnya, karena kan bisa aja pelakunya itu atasannya. Nah kan berarti pengawasannya kan agak kurang efektif jika bawahannya melakukan pengendalian terhadap atasan kan Bu. Nah bagaimana? Nah atasan ini sudah melakukan korupsi, pasti kan yang di bawah ini kan agak sulit untuk melakukannya, jadi pasti terikut dengan atasannya. Jadi sebenarnya yang paling utama itu sebenarnya komitmen dari pimpinan. Oh gitu ya? Iya, komitmen pimpinan itu untuk menegakkan. Itu penting ya dalam sebuah unit ya? Betul, sangat penting Bu. Karena kan dengan komitmen pimpinan itu kan berarti seluruh bawahannya pasti ikut dengan visi misi dari pimpinan. Mau ya, meskipun tadinya dia pengen begini-begini karena kuat ini pengendalian dari atasan dan contohnya juga jelas, mungkin dia akan mau nggak mau ikut ya. Iya betul. Dan juga kan pengendalian dari atasannya kan kalau bawahan yang melakukan korupsi kan pasti jika atasan itu melakukan pengendalian yang efektif pasti ketahuan atasan mengetahui bahwa si bawahnya melakukan tindakan korupsi. Kalau atasannya aja udah korup, susah ya. Iya betul. Jangan-jangan dia malah membungkam ya. Iya betul. Membungkam unit pengendalian internalnya ya kan, KI kepatuhan internalnya, supaya jangan ngomong-ngomong ya gitu kan. Akhirnya semua ngikut. Iya betul. Memang pimpinan ini krusial ya. Betul. Kalau pimpinan kita bagus, otomatis bawah bagus gitu. Berarti itu satu yang menjadi satu poin utama ya Gus ya, yang menurut Bagus harus diperbaiki. Ini di Indonesia ini ya, bukan cuma di unit-unit yang ini ya, di Indonesia. Jadi dari mulai atasnya harus diperbaiki ya. Iya betul. Ya berarti harapan kita sangat besar ya terhadap pimpinan-pimpinan kita ya kan. Tapi sebenarnya Gus bisa juga dimulai dari yang kecil. Oh iya kan? Dari bottom up ya Bu. Iya, maksudnya gini. Mungkin pimpinan kita kan pimpinan jauh banget tuh layernya ya, dari kita nih KPPN Gunung Sitoli, satu satker, kemudian kementerian. Kita kayaknya setitik debu deh. Tapi dengan misalnya di KPPN Gunung Sitoli aja kita mencoba bagus, itu saya rasa bisa juga membawa perubahan. Meskipun mungkin kita satu di antara berapa puluh ribu satker ya. Karena kan kita KPPN Gunung Sitoli
sudah ini ya, merupakan unit yang menyandang predikat ZI, WBK, WBM ya Gus. Jadi itu yang maksud saya gini, kadang kita gini, siapa sih, kita cuma KWM itu cuma berapa, 12 orang ya? 12 orang. Apa emang kita bisa berdampak buat seluruh Indonesia ini? Cuma kita doang yang bener? Emang pengaruh? Kamu punya nggak, pernah punya perasaan kayak gitu nggak? Oh, sejauh ini sih belum pernah sih Bu, karena saya lihat ya Bu, secara pribadi ya Bu, karena beda setiap orang ya. Kalau kita ada satu KPPN saja membawa perubahan di JPB terutama, organisasi itu mengapresiasi Bu. Malah bahkan jika organisasi itu nampak di atas, pasti yang lain disuruh ikut untuk program-program tersebut. Jadi jika ada KPPN yang menonjol nih, programnya baik, biasanya disebarkan ke semua unit untuk ditiru ya Bu. Jadi kamu selalu yakin ya bahwa yang kita buat ini meskipun mungkin di ujung kecil sana ya kan, di terluar dan terdepan sana, tapi tetap bisa menjadi contoh buat yang lain. Gitu. Bagus ya, bisa menjadi ini penguatan ya. Jadi kadang orang begitu Gus, mau mencoba baik tapi akhirnya lelah. Kayaknya cuma saya yang baik, yang lain semuanya begitu-begitu aja, fine aja gitu. Mudah-mudahan bagus lah kayak gitu ya. Tetap konsisten ya, dan konsisten melakukan kebaikan gitu ya. Baik Gus, menurut Bagus sekarang kira-kira korupsi ini akibatnya apa aja sih untuk kehidupan kita, bangsa dan negara kita ini? Pasti kalau terkait akibat dampak berarti ya Bu. Kalau kita lihat dari perspektif yang sederhana aja Bu, pasti terkait uang, pasti kan menciptakan kemiskinan ya Bu. Nah, dari contohnya dana yang dialokasikan untuk orang miskin, tapi dikorupsi. Nah, kan berarti kan orang miskin tetap miskin Bu, tidak ada pemberdayaan. Berarti kan uangnya tidak bermanfaat ya? Tidak bermanfaat. Apalagi jika misalnya dana itu berasal dari pinjaman luar negeri yang dibuat pemerintah, kan selain kita sudah membayar bunga, tapi program nggak jalan, berarti kan tidak efektif untuk pembiayaannya. Padahal kita sudah menarik dana yang ada biaya ya. Memberatkan beban ke anak cucu kita juga ya, karena uang yang kita pinjam sekarang ada bunganya ya. Tapi ternyata tidak digunakan dengan maksimal ya, karena diambil oleh sebagian orang itu ya. Terus apa lagi? Contohnya juga apalagi kalau misalnya aparatnya Bu, aparat yang terkena kan berarti kan penegakan hukumnya tidak efektif ya Bu. Ada tebang pilih. Jika misalnya ada terjadi korupsi, berarti kan si kaya bisa bebas nih dari jeratan hukum. Padahal si miskin karena dia bayar. Iya, betul Bu. Padahal misalnya dia itu korupsinya 50 triliun atau 1000 triliun. Tapi lebih berat hukuman yang daripada mencuri ayam atau mencuri kentang gitu. Kan itu kan berarti penegakan hukum, politiknya juga kan nggak beres jadinya ya Bu, nggak stabil. Semuanya terdampak akhirnya ya. Program nggak jalan, beban keuangan makin berat. Terus juga tadi tidak adilan ya penegakan. Jadi orang makin ngedrop kali ya, karena kayaknya penegakan hukum nggak jalan di negara ini gitu ya, nggak percaya lagi sama pemerintah ya, reputasi pemerintah hancur lah ya. Itu ini akibatnya berarti masif ya, sampai kemana-mana ya, bukan cuma program pemerintah nggak jalan aja, tapi sampai ke sendi-sendi berbangsa dan bernegara juga ya. Orang mungkin lebih pesimis, kita nggak maju-maju ya. Itu juga kan sebenarnya program pemerintah banyak ya, untuk pendidikan, untuk kesehatan, ya kan, uang negara ya. Seharusnya dampaknya itu udah terasa ya, sangat signifikan ya, sekarang ini dirasakan ya. Karena sudah lama ya kita laksanakan. Gitu. Jadi ya memang itulah ya korupsi. Mungkin akhirnya bangsa yang seharusnya sudah tinggal landas, akhirnya tetap dilandasan, nggak terbang ya, karena dikorupsi ya. Padahal kalau dipikir-pikir kan Gus, kalau uang yang dikorupsi itu buat apa ya? Maksud saya 1 triliun satu orang kan juga nggak habis ya kan? Berapa di deposito aja udah berapa dapat itu? Iya, habis kan? Buat apa ya gitu? Sementara kita kan kayak hidup itu paling berapa? 70, 80, 100 tahun lah ya kan? Seberapa kita makan ya? Pakai baju juga ini aja ya kan? Mau semahal apa ya kita beli ya? Kayaknya nggak bisa habis ya. Jadi lebih bagus mungkin itu ya, kesadaran bahwa
manusia Indonesia ini kan banyak ya, berapa ratus juta, 200 juta, 280 juta. Iya. Nah itu kalau dibagi-bagi kan sebenarnya bisa sejahtera semua Iya, ya, betul. jangan cuma 1-2 orang ya. Itu berarti Pancasila penting ya Gus ya? Pasti penting. Iya kan? Hmm. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ya kan, bagaimana semua rakyat Indonesia bisa merasakan pembangunan seperti itu ya Gus ya. Iya. Seandainya kita semua manusia-manusia Pancasila. Jadi intinya kita say no terhadap korupsi, Iya, ya. betul. Harapan kita semua pemirsa, pendengar, penonton Interest 007 ini juga memiliki prinsip yang sama dengan kita ya, karena korupsi itu sangat merusak Iya, betul. sendi-sendi berbangsa dan bernegara gitu kan. Tadi bagus tadi bilang apa? Yang paling penting apa? Pemimpin ya, Gus ya? Komitmen pimpinan, komitmen. Tapi penegakan hukum juga penting ya, Gus ya. Betul. Kalau misalnya, jadi mungkin kalau penegakan hukum ini orang jadi ada efek jerah ya. Iya. Jadi efek jerah. Jadi dia tahu bahwa kalau saya melakukan ini ada hukumannya dan semuanya sama diberlakukan ya. Iya, betul. Tidak tebang pilih. Jangan kalau misalnya tebang pilih, orang jadi akhirnya korupsi makin banyak ya Gus. Iya, Supaya betul. bisa bayar ya. Supaya bisa ringan hukumannya, jangan tanggung-tanggung katanya. Wah bahaya ini. Nggak boleh tanggung-tanggung supaya bisa dibagi. Itu mengerikan ya. Iya. Jangan sampai, memang harus ini ya, harus tegas pemerintah kita itu ya, supaya bisa semuanya dibasmi, nggak tebang pilih. Oke Gus, terima kasih banyak ya obrolannya hari ini. Bagus ini apa namanya, unit kepatuhan internal di Kabupaten Gunung Sitoli. Makanya saya undang ke sini karena dia udah sangat paham ya bagaimana menegakkan integritas. Mudah-mudahan bukan cuma Kabupaten Gunung Sitoli aja ya Gus, seluruh satker di Kepulauan Nias ini membangun ZI, WBK dan WBBM di unitnya masing-masing. Oke Gus, ada nggak apa pesan-pesan terakhir apa gitu buat sobat Interest 007? Silakan Gus. Jadi sobat Interest semuanya, terutama ya para pegawai ya Bu yang menjadi Iya, narasumber kita, viewers kita. Iya. Kita sebagai pelayan publik ya, Betul. kita laksanakanlah pekerjaan kita sebagaimana mestinya. Jangan neko-neko, karena yang neko-neko aja, yang lurus-lurus saja belum tentu berhasil. Oke. Apalagi neko-neko pasti kena basmi ya, Iya. terutama. Jadi kita laksanakan sebagaimana mestinya, dan juga bahkan kita bisa berinovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan publik. Jadi terutama jangan hindari yang namanya korupsi ya, terutama terkait yang hal-hal terkecil seperti waktu kita untuk bekerja. Betul. Dan juga terkait peralatan-peralatan di kantor, kita gunakan sebagaimana mestinya. Karena kan kita sudah digaji oleh pemerintah, kita laksanakan sebagaimana mestinya pelayanan-pelayanan publik yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih, nice sekali, sangat memberikan pencerahan. Tadi bagus bilang kalau neko-neko pasti akan dibasmi. Enggak sekarang, ada saatnya Iya, ya. ada saatnya. Ada saatnya. Jangan merasa aman dulu ya Gus Iya, ya. betul. Oh aman-aman aja, jangan merasa aman dulu, pasti nanti ada waktunya ya. Hukumannya akan berimbas kepada kita. Makasih banyak ya Siap, Bagus Bu. sudah hadir di ruangan saya hari ini ya, berbicara tentang ayo ngopi, ayo ngobrolin perkara korupsi. Semoga menambah wawasan bagi seluruh sobat Interest 007 dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menonton. Yahoo! Oke, makasih ya Gus. Gus, nanti kita apa bahasnya ya?